Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas seperti biasa. Hari ini Bapak akan mengajar materi bahasa Inggris dengan judul Descriptive Text. Tapi alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kemudian Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Peserta didik mampu menyusun teks deskriptif lisan dan tulisan, pendek dan sederhana, terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks yang ada. Kemudian Bapak akan menjelaskan apa sih teks deskriptif itu? What is descriptive text? Descriptive text is the text that explain or describe something. For example, describe thing, people, historical place. Kemudian ada pun functionnya. Function to describe a particular person, place, or thing. Jadi, teks deskriptif merupakan teks yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Contohnya menggambarkan benda, baik itu benda hidup dan benda mati. Seperti hewan, tumbuhan pun masuk ke teks deskriptif ini. Kemudian people atau manusia bisa digambarkan sampai historical place atau tempat bersejarah. Dengan fungsi yaitu menggambarkan seseorang secara detail, tempat ataupun benda. Generic structure of descriptive text. Struktur dari descriptive text tersebut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah title. Title merupakan judul. Biasanya title ini ada di awalan tengah-tengah kalimat paling atas. Kemudian disusul oleh identification, yaitu satu paragraf awal di dalam satu teks. Kemudian yang terakhir adalah deskriptifnya. Setelah identification ada beberapa paragraf, 2 atau 3 paragraf yang mendeskriptifkan objek yang ada di dalam paragraf deskripsi tersebut. Identification identifies phenomenon to be described. Jadi identifikasi bagian pertama setelah judul tadi itu merupakan identifikasi fenomena yang harus dideskripsikan. Jadi paragraf pertama merupakan deskripsi awal di dalam menjelaskan objek tersebut. Itu kemudian disusul dengan deskriptifnya. Describe part, qualities, characters. Jadi setelah deskripsi umumnya, kemudian disusul dengan deskripsi khususnya. Jadi ada partnya, kualitasnya, dan karakternya. Ketika kalian menggambarkan satu benda, satu daerah, di dalam deskriptifnya kalian bisa menggambarkan apa saja yang terjadi di dalam daerah tersebut, kemudian event atau peristiwa apa saja, sampai dengan kegiatan masyarakat di dalam daerah tersebut. Nah, kita masuk ke vocabulary building atau penghafalan kata di dalam bahasa Inggris, terutama di dalam menghafal dalam teks deskriptif. Yang pertama ada tall, eyebrow, pointed nose, friendly, short, blonde hair, and smart. Tall itu tinggi, eyebrow itu alis mata, pointed nose itu hidung mancung, friendly itu ramah, short itu pendek, blonde hair itu rambut pirang, dan smart itu tangkas atau sering disebut dengan kita kenal pintar.
Kemudian ada skinny, calm, shy, chubby, round face, kind, helpful, stubborn. Skinny itu kurus, calm itu tenang, shy itu pemalu, chubby itu gemuk, round face itu berwajah bulat, kind itu baik, helpful suka menolong, stubborn itu keras kepala. Adapun kata yang sering digunakan untuk menggambarkan tempat atau daerah. Yang pertama ada wave, trees, sandy, breezy. Wave itu gelombang, trees itu pohon, sandy itu pasir, breezy itu angin. Kemudian ada savanna, garden, wood, canopy, leafy, green, cool, hot, cold, fresh, coral, clear, sova, fish, dirty, nice, clean, and comfortable. Nah, Bapak sudah mencantumkan arti dari kata-kata tersebut. Tinggal kalian hanya mengulang apa yang Bapak katakan, kemudian hafal dari kata-kata yang menggambarkan satu tempat itu. Contoh wave. Ketika kalian menggambarkan tempat yaitu pantai, kalian bisa menggambarkan there is a big wave in the beach. Jadi terdapat ombak yang besar di pantai ini. Kemudian kalian bisa menggambarkan pohonnya, pasirnya, breezy, angin sepoi-sepoi. Itu satu tempat. Kemudian savanna, padang rumput yang luas, garden, kebun, wood, dan jungle. Itu bagian itu kata-kata yang terdapat di beberapa tempat. Kemudian ada ship, boat, raft, canoe, fall down, rock, splash, waterfall, valley, amusement park, hot spring, and crater. Jadi gini, kamu ingin membuat satu teks deskriptif, kamu harus mengetahui vocabulary kata-kata yang harus kamu gunakan. Nah, Bapak sudah menyiapkan banyak kata yang harus kalian hafal dan ketahui di dalam membuat satu deskriptif teks. Berikut contoh dari teks deskriptif yang telah Bapak siapkan. Bapak baca, kalian bisa mengulangnya di rumah. My best friend. I have a lot of friends in my school, but Dinda has been my best friend since junior high school. We don't study in the same class, but we meet at school every day during recess and after school. I first met her at junior high school orientation, and we've been friends ever since. That is identification. Tuh. Nah, my best friend itu title-nya. Dia berada di tengah di dalam satu teks. Kemudian disusul dengan identification, yaitu paragraf pertama penjelasan umum di dalam objeknya. Objeknya itu Dinda, my best friend dari si penulis. Kemudian ada second paragraph. Dinda is good looking. She is not too tall, with fair skin and wavy black hair that she often put in ponytail. At school, she wears the uniform. Other than that, she likes to wear jeans, casual t-shirt, and sneakers. Her favorite t-shirts are those in bright colors like pink, light green, and orange. She is always cheerful. She is also very friendly and likes to make friends with anyone. Nah, di paragraf kedua ini menjelaskan secara terperinci dari ciri-ciri fisik Dinda, kemudian
sifatnya dia seperti apa. Kemudian masuk ke paragraf yang ketiga. Dinda love drawing, especially the manga character. Nah, di paragraf ketiga ini ada penjelasan tambahan, yaitu hobinya. Dia suka menggambar. Menggambarnya itu karakter dari manga atau kartun. She always has a sketchbook with her everywhere she goes. Dia selalu membawa buku sketsa kemanapun dia pergi. Kemudian sampai dengan kalimat terakhir, I am really glad to have the best friend like Dinda. Di situ menjelaskan inti dari satu paragraf, satu teks ini, yaitu dia sangat bersyukur memiliki teman sebaik Dinda. Itu deskripsinya. Nah, Bapak sudah menjelaskan pengertian dari deskriptif, paragraf deskriptif, kemudian strukturnya itu seperti apa. Strukturnya itu terdiri dari 3. Yang pertama title, kemudian kedua identification, dan yang ketiga itu ada description. Nah, Bapak harap kalian dapat mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan. I hope you can do at your home. Bapak harap kalian bisa mengulangnya kembali di rumah, membaca apa yang Bapak jelaskan. Kemudian untuk tugasnya, you have to make paragraph for describing something. Kalian membuat satu paragraf di mana paragrafnya itu berbentuk deskriptif. Deskriptifnya bisa berupa benda, teman kalian, ataupun orang tua, orang terdekat di rumah. Terserah kalian. Kemudian kalian tulis di buku dan kirim melalui Google Classroom yang telah Bapak sediakan berdasarkan mapelnya masing-masing. Oke, sampai sini saja materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.